Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke kitab haji ya. Baik. Bahasa Arabnya bab fadlihi wa bayan man furida alaih. Bab keutamaan haji dan keterangan tentang orang yang diwajibkan haji. Setiap kita bicara masalah haji berarti masuk di dalamnya umroh. Berarti masuk di dalamnya umroh karena ini satu rangkaian yang tidak terpisah. Halaman 278 ya. Hadis pertama disebutkan dalam kitab haji ini adalah nomor 727. Saya bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara umroh ke umroh yang setelahnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ibu pernah umroh tahun lalu, sekarang umroh lagi, maka bersih dosa antara dua umroh itu. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala atau balasannya kecuali surga. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang banyak hal, banyak fadilah. Yang pertama adalah fadilah umrah. Umrah rangkaian ibadah yang terdiri dari 5 rukun. Yang pertama niat, yang kedua ihram, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Saya ulangi, umrah punya 5 rukun. Artinya tanpa ini ibu tidak dianggap umroh. Niat yang pertama, yang kedua ihram, pakai ihram, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah, gunung Safa dan bukan Marwah, dan yang kelima tahallul, cukur rambut. Niat ibu-ibu sekalian ini diucapkan dengan lisan dan diucapkan di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW yang dikenal dengan miqat. Saya ingin jelaskan dulu, kalau ibu ingin mengucapkan niat umrah, ibu mengucapkan sederhana, labbaik Allahumma umratan. Selesai. Sudah tinggal jalanin selebihnya. Kalau ibu mau umrohkan keluarga yang sudah mati atau tidak mampu lagi, ibu bilang labbaik Allahumma umratan an, tambah an, terus sebut namanya. Artinya ya Allah, saya jawab panggilanmu untuk umroh. Kalau untuk diri kita sendiri kita bilang umrohatan saja. Tapi kalau untuk keluarga an, untuk siapa sebutin namanya. Hanya saja syaratnya ibu-ibu harus umroh terlebih dahulu. Sudah pernah umroh. Sama halnya kalau haji, telah haji dulu baru bisa hajikan orang lain. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang pernah ikut haji bersama Nabi. Pas tiba di miqat Dzul Khulaifah di Madinah, orang ini bilang labbaik Allahumma an syubrumati. Ya Allah, aku jawab panggilanmu haji untuk keluargaku yang sudah meninggal atau tidak mampu. Syubruma. Maka kata Nabi SAW kepada orang itu, ahajajta an nafsi, apa kau pernah haji buat dirimu? Dia bilang belum. Maka kata Nabi SAW, huj an nafsik, thumma huj an syubrumatik. Haji dulu buat dirimu, baru kamu haji buat orang lain. Jadi niat yang pertama rukunnya mutlak. Dan niatnya di miqat. Saya jelaskan. Biasanya jalur kita dari Indonesia, Jakarta, Jeddah, mau kemana dulu nggak ada masalah. Biasanya pesawat Ittihad atau Imarat, ada yang
ke negara lain dulu, intinya kan ke Jeddah. Nanti dari Jeddah ada yang langsung masuk Mekah umroh, ada yang dari Jeddah ke Madinah dulu. Kalau ibu ikut jalur travelnya Jakarta Jeddah, Jeddah Mekah langsung umroh, ibu harus niat di atas pesawat pas lewat mikot yang namanya Yalamlam. Kurang lebih 10 menit ya, sebelum landing ke Jeddah itu lewat mikot itu. Kalau pesawat Saudi Airlines biasanya diingatin. Kalau pesawat Garuda malah disebutin ada fatwa MUI yang mengatakan boleh ihram dari Jeddah. Tapi mohon maaf, fatwa ini saya bantah. Saya pernah bicara sama teman di MUI untuk menyampaikan karena bertolak belakang dengan dalil yang sahih. Dalil yang sahih harus dari mikot, bukan dari Jeddahnya, gitu kan? Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh dari Jeddah. Kalau ibu jalurnya sekali lagi langsung masuk ke Mekah, ibu niatnya di atas pesawat dan sudah pakai ihram juga di atas pesawat. Ihram boleh dipakai dari Jakarta boleh, dan perempuan ihramnya seperti ibu pakai nggak masalah. Yang penting tutup aurat dan jauhi warna yang syuhrah, warna yang nyolok. Makin gelap makin bagus. Biasanya disuruh pakai hitam malah, abaya oleh para ulama. Jadi nggak menyolok, nggak narik perhatian laki-laki. Tutup aurat, wajah dan telapak tangan dibuka, termasuk orang yang sudah pakai cadar itu dibuka kalau lagi umroh, lagi ihram. Jadi niat seperti itu, labbaik Allahumma umratan. Niatnya di atas pesawat. Kalau ibu jalurnya Jakarta Jeddah ke Madinah dulu, berapa hari di Madinah, kemudian baru dari Madinah setelah 3 hari 4 hari biasanya baru ke Mekah umrah, berarti nanti niatnya dari Dzul Khulaifah atau dikenal dengan Bir Ali biasanya. Mampir, semua bus pasti mampir di situ. Ibu nggak harus turun kecuali ada hajat. Tidak ada namanya sholat sunnah ihram. Yang ada itu adalah mandi ihram, gitu kan? Jadi nggak perlu kalau ibu memang mau turun, ada kebetulan mau buang air kecil, mau wudu, nggak masalah, gitu kan, di mikot Bir Ali. Kalau mau sholat tahiyat masjid juga boleh, kan ada masjid di situ, tapi itu bukan keharusan. Kalau saya biasa tuntun jemaah saya, itu kalau dari Madinah di kamar hotel udah selesaikan urusan kamar mandi, sudah siap pakai ihram, siap perjalanan bus 6 jam, kan gitu. Makanan, minuman, segala urusan kamar mandi sudah selesai. Nanti ibu dari bus aja niat, tinggal bilang labbaik Allahumma umratan. Kalau pribadi labbaik Allahumma umratan an, kalau untuk seseorang yang sudah meninggal atau tidak mampu. Rukun yang kedua adalah, baik itu kalau umroh ya, kalau haji ibu tinggal bilang labbaik Allahumma hajjan. Tinggal diganti umroh menjadi haji. Sama halnya kalau haji untuk kerabat yang sudah meninggal, tinggal tambah an. Rukun yang kedua tadi apa? Ihram. Ini dicatat ya, ibu-ibu ya, karena ini nggak ada di buku situ. Rukun ini nggak ada, tambahan. Ibu harus tahu ini karena kalau salah satu dilanggar batal, nggak dihitung umroh. Yang kedua ihram. Ihram bagi perempuan bebas, pakai seperti sekarang tapi tertutup jelas auratnya dan jauhi warna-warna yang menyolok. Tidak boleh dandan. Jangan lagi pakai ihram, pakai lipstik yang tebal, gitu kan. Nggak boleh dandan memang. Dapat umumnya pun sebenarnya di tempat umum kan tidak boleh secara syar'i. Apalagi kalau lagi umroh, gitu. Ibu boleh pakai baju apa saja, yang penting tutup aurat, lebarin, warnanya gelap. Kalau laki-laki beda, harus menggunakan kain ihram khusus, tidak boleh terjahit, jadi umumnya disulam. Afdolnya warna putih tapi boleh warna lain. Afdol warna putih tapi boleh warna lain. Jadi boleh kain ihram itu ada tulisan nama travel, nggak apa-apa. Tapi disulam,
Misal ihram warna putih, tulisan travelnya warna hijau misalnya, nggak masalah, gitu kan. Tapi laki-laki ada syarat lain, tidak boleh pakai pakaian apapun di badannya kecuali 2 lembar kain ihram. Nggak boleh ada kaos dalam, nggak boleh ada celana dalam, nggak boleh ada apapun kecuali 2 lembar kain ihram. Bu, ini untuk laki-laki. Jangan ibu-ibu bilang harus juga buka pakaian dalam gitu kan. Hanya laki-laki, ibu-ibu lengkap, tidak ada masalah, berjahit, pakai semuanya. Hanya bapak-bapak saja, mereka tidak boleh pakai apapun kecuali ada udzur syar'i, sakit misalnya. Dia tidak bisa kalau tidak pakai celana dalam, mungkin karena usus turun atau ada masalah apa, itu dibolehkan, masih boleh dibolehkan oleh para ulama dengan mencari juga yang dipakai tidak ada jahitannya. Tapi bukan berarti semua orang boleh. Karena saya dapat informasi beberapa travel kita di Indonesia malah menganjurkan jemaah hajinya, umrohnya, laki-laki pakai celana dalam. Tapi dari kain tisu atau dari apa yang biasa dibuat, memang sudah dijual umum gitu kan, tetap nggak boleh. Jadi bukan masalah berjahitnya saja, tapi tidak boleh pakai kecuali pakaian ihram laki-laki. Bukan hanya tidak boleh berjahit, tapi tidak boleh pakai kecuali pakaian ihram. Baik, ini masalah ihram ya. Ada ihram ini ada sunnah-sunnahnya, ada larangannya bu. Sunnah ihram yang pertama adalah mandi. Sunnah ya. Boleh mandi, boleh enggak. Kalau ibu mandi pahala. Kalau jalurnya Jakarta, Jeddah, Mekah, berarti ibu mungkin sama suami sama bapak misalnya mandinya dari Jakarta. Niatnya memang mandi untuk ihram. Kalau jalurnya sekali lagi Jakarta, Jeddah, Mekah, langsung umroh. Jadi sudah mandi di Jakarta. Tapi kalau jalurnya Jakarta, Jeddah, Madinah, belum langsung umroh nggak apa-apa. Mandi umumnya iya, tapi mandi ihramnya nggak perlu. Nanti dari Madinah, dari hotel Madinah sebelum ke Mekah baru mandi. Sunnah yang kedua, memotong kuku laki-laki dan perempuan. Sunnah yang ketiga, mencukur, menghabiskan bulu ketiak. Sunnah yang keempat, mencukur habis bulu kemaluan. Bukan digunting ya, memang dicukur. Kemudian sunnah yang kelima, bagi laki-laki ini, mencukur habis kumisnya. Bukan gunting ya, dicukur, dihabisin. Ini sunnah ya. Ibu dianjurkan untuk melakukan 5 hal ini, 4 hal kecuali 5 hal kecuali yang satu terakhir, masalah cukur kumis tentunya. Baik, ada larangan ihram yang tidak boleh jadi pantangan kalau sudah ihram. Kalau ibu baru pakai ihram, baru niat ihram, tapi belum niat, belum rukun yang pertama tadi, misal dari Jakarta baru mau menuju ke Jeddah. Nanti kan saya bilang kalau jalurnya langsung ke Mekah, itu berarti ibu niat di atas pesawat, namanya Yalamlam, 10 menit sebelum landing ke Jeddah. Nanti diiklanin biasanya. Nah, selama perjalanan 9 jam pesawat, ibu belum termasuk punya larangan ihram. Apa larangannya? Kalau sudah lewat mikot, sudah niat dan sudah ihram, nggak boleh melanggar tadi ini, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu badan, nggak boleh pakai wangi-wangian, termasuk hand body lah, sunblock lah, apa saja yang biasa ibu-ibu pakai. Kalau sudah niat, sudah lewat mikot, nggak boleh pakai apa-apa, mau roll on kah, apa saja nggak boleh. Tapi sebelum niat boleh. Dari Jakarta ibu pakai roll on, ibu pakai hand body, di atas pesawat, body lotion mungkin karena kering, itu boleh. Tapi sebelum niat, perhatikan ya, kalau sudah niat lewat mikot nggak boleh apa-apa yang berhubungan dengan wangi-wangian. Termasuk kadang-kadang travel menyiapkan kita makanan box. Di makanan box itu ada tisu harum.
Tisu basahnya juga nggak boleh karena wangi. Kalau ibu juga masuk ke Mekah, misal Jakarta Jeddah Mekah nih, sudah niat, sudah segala gitu kan. Baik, larangannya nggak boleh ya, nggak boleh cabut kuku, nggak boleh cabut bulu badan, tidak boleh tadi pakai wangi-wangian. Termasuk kalau ibu masuk ke Mekah, sebelum umroh, semua travel kita, semua, ini standar ya, masuk ke hotel dulu, taruh barang, biasanya makan malam dulu. Makan malam, karena memang kita selalu tibanya malam gitu kan. Makan malam, umumnya ya penerbangan kalau langsung direct, tapi kalau transit ya Allahu alam, biasanya tiba pagi, itu lain lagi. Saya bicara kalau penerbangan direct, biasanya di Garuda, Saudi gitu kan, ada yang direct. Itu masuk ke kamar hotel dulu, disuruh makan malam, taruh barang, ganti mungkin butuh kamar mandi. Kalau saya tuntun jemaah umroh saya, ya, jangan keluar dari kamar hotel menuju ke Masjid Haram untuk umroh kecuali sudah selesai urusan kamar mandi. Ini terutama ibu-ibu. Paling banyak masalahnya, mau kencing Ustaz, mau ini Ustaz, mau ini Ustaz. Keluar lagi dari haram, ganggu jemaah yang lain. Enggak. Habis makan, habis ini saya selalu ributkan masalah-masalah yang sepele di bus. Selalu saya ribut pakai mic. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat, masuk kamar hotel sebelum umroh selesaikan semua. Sementara ibu pakai ihram dan di atas pesawat boleh nggak wudu, nggak apa-apa. Wudu dibutuhkan kapan? Kalau kita sudah mau umroh, karena syarat untuk tawaf wajib suci. Nggak boleh nggak. Beda dengan sa'i ya. Antara Safa Marwah boleh nggak suci. Ibu batal wudu nggak apa-apa kalau sa'i. Tapi kalau tawaf nggak boleh, wajib, nggak sah tawafnya. Jadi selesaikan urusan di kamar hotel, kemudian baru keluar untuk umroh, gitu kan? Baik, ini larangan yang ketiga. Larangan pertama tidak boleh potong kuku, yang kedua tidak boleh cabut bulu badan secara sengaja ya. Kalau ibu, oh rambut saya rontok Ustaz, itu lain, nggak masalah. Lupa tidak sengaja nggak masalah. Sengaja, kalau sengaja maka tiga hal ini kalau dilakukan wajib sembeli kambing. Dam namanya, istilahnya dam. Yang keempat, tidak boleh berbicara yang berbau syahwat walaupun dengan pasangan halalnya. Suami istri pun nggak boleh. Nggak boleh ibu godain suami, suami godain istri, nggak boleh lagi. Zikir, ngomong-ngomong hal yang penting saja selesai. Selama ihram saja ya. Dan sudah niat. Kalau ibu dari Jakarta masih di pesawat nggak masalah ngobrol-ngobrol bercanda. Tapi kalau sudah lewat mikot nggak boleh lagi. Sampai selesai umrohnya. Kalau dilanggar ini kena dam, bayar, potong kambing tadi. Termasuk larangan ihram adalah tidak boleh orang yang berihram itu menikah, dinikahkan, melamar dan dilamar. Nggak boleh. Sementara berihram ya. Kata Nabi SAW, orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh dilamar, tidak boleh melamar. Karena sering terjadi, mungkin satu waktu ibu jalan nih, ini contoh saja. Kemudian ibu lihat yang sedang umroh sama-sama ada orang yang Masya Allah akhlaknya baik ini, ibu suka, mau dia nikah sama anaknya ibu misal. Ibu datang mengatakan, nak nanti kamu nikah sama anak saya, itu nggak boleh. Sementara ihram. Tapi kalau selesai umrah boleh. Jadi bolehkah saya akad nikah di Mekah? Boleh, nggak masalah. Tapi jangan pada saat sedang ihram, rangkaian umrohnya selesai dulu. Iya. Ini termasuk kena dam. Jelas ya? Baik. Termasuk larangan ihram yang selanjutnya yang keenam adalah tidak boleh berburu hewan darat. Tentu ini tidak terjadi sekarang ya, tapi ada hukumnya. Tidak boleh berburu hewan darat. Kalau seandainya ada, mungkin kita Indonesia nggak mungkin, tapi kalau orang-orang Badui bu, orang dari padang pasir, mereka jalan berapa ratus kilo. Tentu sekarang juga sudah alhamdulillah aman karena banyak restoran kan. Kalau zaman dulu nggak, mereka jalan jauh 2 hari tiba di Mekah.
Habis makan di jalan, habis makanannya mereka bisa berburu kelinci, berburu rusa, apa di jalan gitu kan. Tapi kalau lagi sedang berihram tidak boleh. Kan gitu. Sekarang tentu ini sudah tidak ada, alhamdulillah, karena hukumnya Allah begitu. Kata Allah SWT, hai orang-orang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian berburu hewan darat sementara kalian berihram. Pertanyaan kecil, baik kalau seandainya saya beli makanan di pinggir jalan, tapi dari hewan buruan boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh kita berburu, gitu kan? Nggak masalah. Ini larangan-larangan ihram. Ini rukun kedua ya. Rukun ketiga, tawaf. Tawaf, Bu, itu menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Dimulai dari Hajar Aswad. Baik, saya kasih contoh. Misal ini Ka'bah. Hajar Aswad berada di sini. Cara patokannya mulai tawaf itu nyerong. Bukan dari sini ke sini lurus ya. Garis miring. Kalau saya bimbing jemaah saya umroh, selalu di tawaf saya ingatin, Bapak Ibu lampu hijau, baru bilang Bismillahi Allahu Akbar. Perlu ditahu, tawaf itu kewajibannya adalah suci. Dan yang kedua, 7 kali. Kurang dari 7 tidak dianggap sah. Dan tawaf hanya boleh di Ka'bah. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita, jadi melawan arus jam. Sunnah-sunnah tawaf, ada sunnah-sunnahnya ya. Yang pertama mencium Hajar Aswad, kalau bisa. Tapi saya selalu, bukan saya larang ya, saya selalu mengatakan kepada jemaah saya tidak usah. Tahu kenapa Bu? Luar biasa, orang siku-sikuan sekarang. Kemarin saya tidak hadir berapa kali pertemuan, 2 kali saya bimbing umroh. Habis umroh, balik lagi Jakarta, bimbing umroh lagi. Tapi saya sempat dibisikin sama Ibu Yuli, Ustaz jangan bilang Ustaz pergi ya, nanti ibu-ibunya nggak datang gitu. Ya sudah terserah Ibu. Tapi jangan dibilang sama Ibu Yuli ya. Soalnya kalau Ustaz nggak ada nanti nggak datang gitu. Jadi kemarin memang jemaah pengajian saya cuma mungkin Kelapa Gading yang belum kali. Kalau yang lain itu kumpul sampai 20 orang, 30 orang terus minta saya bimbing gitu. Nah biasanya bersama-sama dengan saya berangkat ke sana. Baik, intinya tawaf sunnahnya yang pertama adalah mencium Hajar Aswad. Tapi saya sarankan untuk tidak lakukan karena sekarang terlalu banyak di muslimin dan sudah penuh orang. Laki-laki aja siku-sikuan apalagi perempuan gitu. Jarang sekali mereka masuk Hajar Aswad itu tidak kena siku, tidak kena tepukan, tidak terinjak-injak gitu kan. Susah. Sementara hukumnya apa? Sunnah, bukan kewajiban. Kalau wajib nggak apa-apa. Kita mempertaruhkan nyawa pun kalau perlu kan. Karena nggak bisa kalau nggak dilakukan. Tapi ini sunnah. Dan pahala cium Hajar Aswad sudah tergantikan dengan cara apa? Memberikan isyarat tangan, tidak cium jauh. Nggak usah begini. Angkat tangan saja seperti ini dan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar sekali saja. Ingat ya, nggak cium jauh, cukup begini saja. Selesai. Mulai tawaf 7 kali. Sementara dari Hajar Aswad, ini tadi Ka'bah, ya misal ini Hajar Aswad, kita mutar nih, terus sampai ke sini, sudut sebelum Hajar Aswad nih. Sudut sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani. Ini semua bebas berdoa apa saja kecuali antara rukun Yamani ke Hajar Aswad. Ini ada doa khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada riwayat lain tambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya jabbar ya rabbal alamin. Ini kalau seandainya antara sini ke sini lagi padat, ibu kebetulan sudah baca, baru jalan misalnya 3 meter atau 4 meter sudah selesai Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang ibu lakukan? Jangan diam, ulangi lagi.
Saya bimbing jemaah saya kadang-kadang dari sini ke sini kalau lagi padat bisa 4 kali kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ulangin. Baik. Sunnah yang pertama cium hajar aswad, kalau nggak bisa pahalanya didapat dengan isyarat tangan. Sunnah yang kedua, ini bagi laki-laki, perempuan tidak. Ingat, bagi laki-laki. Lengan kanannya dibuka ihramnya. Diambil kain ihramnya, diputar di bawah ketiak kanannya, ditaruh di pundak sebelah kirinya. Boleh pakai peniti, nggak apa-apa. Karena peniti itu bukan hal yang berhubungan dengan jahitan, bukan kain, besi, nggak apa-apa, supaya nggak jatuh ihramnya. Di 3 putaran pertama. Jadi cuman putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, 5, 6, 7 itu ditutup kembali. Ini hukumnya apa? Sunnah. Boleh dikerjain, boleh tidak. Jangan disalahin orang yang tidak kerjakan. Nggak apa-apa. Tapi dia dapat pahala di 3 putaran pertama saja. Termasuk sunnah juga bagi laki-laki. Tapi ini sebagian ulama mengatakan perempuan juga boleh. Di 3 putaran pertama langkahnya lebih cepat dibandingkan 4 putaran yang tersisa. Karena Nabi SAW pernah mencontohkan bersama dengan sahabat, di 3 putaran pertama memperlihatkan pundak kanan, kemudian beliau berlari-lari kecil. Kalau kita mungkin sekarang kena padat, kita jalan lebih cepat aja langkahnya dibandingkan dengan 4 putaran pertama. Bu, berhasil berulang kali saya bimbing jemaah saya. Ada poin penting lagi tawaf. 2 hal. Yang pertama, jangan sibukkan mata lihat kiri kanan. Ada orang Afrika, ada orang Turki, ada orang ini. Kita sibuk, lisannya nggak zikir, matanya ke bawah sambil zikir. Maksimal ke depan kita sedikit untuk lihat jalan saja. Ini enggak, sibuk 7 kali tawaf nggak tahu apa yang dibaca. Tidak usah. Telepon juga matikan dulu. Bahkan saya sarankan jemaah saya tidak pakai buku panduan. Kenapa? Ibu bisa sampaikan hajat yang paling penting, hajat pribadi, bahasa Indonesia, bahasa kampungnya ibu nggak apa-apa. Allah ngerti. Ya Allah sembuhin penyakit, ya Allah ganti dosa-dosa saya jadi pahala, ya Allah rahmati hidup saya, ya Allah beri hidayah suami saya, istri saya, seterusnya. Ya Allah masukkan surga tanpa hisab. Jangan sibukkan dengan melihat kiri kanan, karena di sana kita tersibukkan. Di Indonesia sekarang orang Indonesia ini pergi ke sana lihat beragam macam jenis manusia, gitu kan, warna kulitnya, poster tubuhnya dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting bu ya, tidak kalah penting, jangan pernah desak orang. Siapa yang desak orang pasti terdesak. Subhanallah, berapa kali saya tuntut jemaah saya jangan desak dan nikmatin setiap langkah dan gerakan serta ucapan kita karena ada nilai pahalanya. Jalan pelan, santai saja, nikmatin. Subhanallah, umumnya semua jemaah saya bilang setelah selesai 7, Ustaz nggak rasa ya gitu. Nggak kayak dulu kalau saya umrah itu kayak susah, 7 kali kayak lama sekali selesai. Iya, karena kata kuncinya Bapak Ibu nggak desak orang. Kita kalau sudah dari awal niat masuk, nanti kalau sempit saya mau desak orang, maka akan mengalami hal yang sama, apa yang dia niatkan. Tapi kalau enggak, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Kemudian termasuk sunnah adalah mengusap rukun yamani, sudut sebelum hajar aswad tadi, diusap, bukan dicium. Dan kalau ibu tidak bisa karena padat, tidak perlu ganti dengan tangan. Perhatikan bahasa Indonesia jelas, tidak perlu ganti dengan tangan. Karena banyak jemaah kita tidak bisa usap rukun yamani, angkat tangan lagi. Ada yang cium jauh juga, ini semuanya salah. Hajar aswad saja yang kalau tidak dicium diganti dengan isyarat tangan. Rukun yamani tidak. Selesai, kita bisa usap alhamdulillah. Tapi kalau saya sarankan jemaah saya untuk juga tidak pegang rukun yamani, walaupun lagi ada kesempatan. Tahu kenapa bu? Karena sekarang dinding Ka'bah dikasih minyak wangi.
kita lagi ihram, nggak boleh ada wangi-wangian tadi. Kalau kita usap itu wangi sekali memang, gitu kan? Kalau zaman dulu nggak pernah ditaruh seperti itu, sekarang sudah ada. Lalu kalau saya mau dapat pahala Ustaz untuk rukun yamani saya usap. Nanti selesai umroh, ibu kan punya kesempatan beberapa hari di Mekah. Sering-seringlah tawaf. Nanti akan saya jelaskan. Jadi setiap habis sholat 5 waktu, habis sholat subuh, habis sholat duha, gitu kan? Habis sholat duhur, habis sholat asar, habis isya, menjelang subuh, habis sholat tahajud, boleh tawaf. Dan pada saat tawaf itu kita usap rukun yamani karena sudah pakai baju biasa. Nggak ada lagi larangan untuk pakai wangi-wangian. Kan itu. Ini termasuk sunnah ya, termasuk sunnahnya. Baik. Setelah kita putaran pertama tadi tawaf, bismillah Allahu Akbar, mulai jalan. Rukun yamani hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Masuk di garis lampu hijau, baru kita bismillah Allahu Akbar lagi yang kedua, sampai putaran yang ke-6. Putaran yang ke-7 pas terakhir, sudah yang ke-7 ya. Baru kita putar berarti sudah selesai. Pas tiba di hajar aswad nggak usah lagi bismillah Allahu Akbar. Karena kalau ibu angkat lagi tangan berarti ibu seakan-akan baru mau mulai lagi. Jadi nggak perlu mengangkat tangan. Selesai putaran ke-7, kita merapat ke belakang maqam Ibrahim. Ini disunnahkan untuk sholat. Dan saya selalu sarankan, jangan pas di belakang maqam Ibrahim, mundur ke belakang. Sampai ke tempat sa'i masih dikatakan belakang maqam Ibrahim, nggak masalah. Ada orang tidak paksain diri di situ sampai kepalanya diinjak-injak oleh jemaah yang lain. Sholatnya nggak khusyuk, buru-buru, ya kalau diterima sama Allah. Kalau saya sholat dengan jemaah saya ke belakang Bapak Ibu, sudah di belakang tenang, ibu-ibunya dapat saf yang enak, Bapak dapat sampai sholat 2 rakaat, tenang. Sunnahnya baca rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selesai itu salam, berdoa dulu sama Allah. Menghadap ke Ka'bah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hajat masing-masing. Sunnah termasuk setelah sholat 12 rakaat di belakang makam Ibrahim adalah kita minum air zam-zam sebelum ke tempat sa'iyah, sebelum masuk ke rukun yang keempat. Baik, pada saat kita menuju ke tempat sa'i, itu biasanya disiapin jek-jek air zam-zam. Saya selalu sarankan jemaah saya kalau pribadi, Bapak Ibu minum zam-zam cukup 1 gelas. Hanya sekedar menjalankan sunnah. Sekali lagi, jangan ganggu jemaah lain. Nanti di sa'i mau kencing, mau kamar mandi, mau ini gitu. Untungnya sih kalau saya bimbing biasanya ada mutawif yang bantu saya, teman-teman mutawif kan. Tapi biasa 1-2 orang jumlahnya. Nah biasa memang ada yang mau keluar, saya suruh keluar, silakan ditemani sama mutawif. Tapi ada kalau yang satu mutawif temani 1 orang, yang satu temani 1 orang, terus ada lagi yang mau, terpaksa saya yang tuntun. Jemaah yang lain nunggu gitu. Nah jangan sampai ini terjadi, gitu kan? Nggak perlu. Minum air zam-zam pada saat itu hanya karena menjalankan sunnah Nabi. Disunnahkan minum zam-zam. Ambil zam-zam. Kalau yang umroh dalam waktu dekat ini, ya, kurang lebih lah, mungkin sampai tahun depan ya, itu pasti tempat sa'i itu dibuatin jalur khusus sekarang. Di tengah-tengahnya itu ada jek zam-zam. Saya suruh kemarin jemaah saya ambil air, minum, menghadap kiblat, berdoa, dan minum zam-zam, berdoa apa saja. Bukan hanya sekedar minta disembuhin penyakitnya. Saya sudah pernah bilang, Imam Syafi'i bilang apa? Saya minum zam-zam dengan minta 3 hal. Minta yang pertama agar jangan panahan saya meleset. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah paling gemar berburu. Beliau minum zam-zam itu minta supaya panahannya nggak meleset. Karena hobinya di situ gitu. Ibu-ibu mungkin kalau punya butik minta supaya butiknya laku. Misal contoh. Jadi minta begitu. Imam Syafi'i bilang setelah itu tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua saya minum zam-zam minta agar menjadi ulamanya umat Islam. Dan beliau berhasil. Allah kasih. Yang ketiga saya minum zam-zam agar minta masuk ke dalam surga.
Jadi saya selalu sarankan kan, kenapa saya biasa bawain zam-zam di sini, bukan untuk dagangannya. Alhamdulillah di toko di Kalibata jalan gitu. Tapi saya mudahkan ibu-ibu untuk dapat, bahkan yang punya rezeki bisa minum zam-zam aja tiap hari di rumah. Gitu kan. Gak usah ganti yang lain. Kalau misalnya saya cuma bisa beli zam-zam 350 ribu, 400 ribu satu galon itu satu bulan, baik, nggak apa-apa, minum. Tapi diminum ya. Ada orang subhanallah pulang umrah, pulang haji 10 tahun zam-zam di gudang rumahnya, nggak diminum. Berapa kali mereka bilang, Ustaz saya ada zam-zam di rumah, tapi dari dulu saya nggak buka-buka, nanti kalau sakit baru minum. Bukan kalau sakit, sekarang, karena yang dikejar adalah ijabah doanya. Jadi saya sarankan kalau ibu minum susu, minum kopi, ambil 1 sendok zam-zam, masukin, cemplungin, campur. Karena dengan adanya 1 sendok zam-zam menjadikan kopi kita jadi mustajab doa. Betul kan? Ibu buat sayur, cemplungin air zam-zam 2 sendok, 1 gelas. Ada zam-zamnya. Itu dapat berarti ada penyebab dari diterimanya doa. Anak kita minum susu, kasih zam-zam. Gitu kan? Pakai zam-zam terus ya. Zam-zam itu juga bisa dipakai berobat di luar ya. Karena dikatakan dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata Nabi SAW pernah menggunakan zam-zam untuk menyiprat ke orang, dicipratin ke orang yang sakit. Itu kan dengan niat supaya sembuh, bisa. Gitu kan? Ingat, semua makhluknya Allah ini hidup dan menjalankan instruksinya Allah. Tidak perlu kita khawatir, berdoa saja. Pernah disebutkan dalam riwayat ibu-ibu sekalian, bahwasanya Amr bin As menyurat, gubernur Mesir menyurat kepada Umar bin Khattab, khalifah waktu itu raja ya, bahwasanya sungai Nil ini sekarang macet, airnya tidak jernih lagi dan kayak mulai mengering. Biasanya tradisi orang-orang Mesir sebelum Islam datang, mereka setiap tahun kasih tumbal anak gadis, kasih tumbal, airnya lancar. Ternyata ini adalah perbuatan setan-setan, jin-jin yang ada di sekitar sungai Nil buat itu supaya manusia bunuh orang, dapat dosa, percaya punya harus kasih tumbal, gitu kan? Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab tulis surat mengatakan kepada Amr bin As, surat ini saya tujukan kepada Nil, sungai Nilnya. Umar bilang apa? Wahai Nil, kalau seandainya kau berhenti berjalan karena apa yang telah diyakini oleh masyarakat Mesir yang salah selama ini kepada Allah, maka jangan kamu mengalir. Tapi seandainya kau mengalir karena perintah dari Allah yang maha penguasa, maha perkasa, maka aku minta kepadamu agar kau mengalir dengan izinnya. Amr bin As terima surat itu, dibacain ke Nil, lancar airnya. Makanya kan kalau orang ruqyah, orang sakit kena setan kan bilang, keluar kamu musuh Allah, gitu kan? Ditepuk badannya, suruh keluar, usir. Di rumah kita nggak butuh penjaga, usir semua, nggak boleh ada. Kita nggak butuh interaksi dengan setan, dengan jin, nggak butuh, manusia saja. Hidup kita akan tenang. Baik, kita kembali ke tadi ya. Jadi minum air zam-zam niat apa saja. Dan zam-zam juga bisa dipakai untuk usap badan ya. Ibu-ibu yang mau kecantikan, ya Allah berikan saya kecantikan, usap wajahnya. Ini kalau saya bawa zam-zam laku ini. Begitu saya bilang kecantikan. Jadi air zam-zam dipakai usap wajah boleh, usap kepala boleh, tempat sakit boleh, nggak masalah. Susah melahirkan, nggak bisa punya anak, usap perutnya, ya Allah buat saya supaya bisa melahirkan, semua bisa. Istri saya waktu mau melahirkan, saya baca ambilin air zam-zam, saya usapin perutnya, alhamdulillah. Cuman hitungan setengah jam bisa melahirkan, sambil tergantung doanya. Baik, itu sunnahnya. Tawaf kita sunnahnya sholat di belakang makam Ibrahim dan minum air zam-zam dan usahakan hanya segelas. Baik, selanjutnya rukun yang keempat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Gunung Safa ke Gunung Marwah, ini 7 kali. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, gitu kan? Kemudian kembali lagi Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4. Begini hitungannya Bu. Setiap Safa ke Marwah selalu hitungan ganjil. 1, 3, 5, 7.
hitungan dari Marwah ke Safa selalu genap 2, 4, dan 6. Sementara kita sa'i disunnahkan kalau mau mulai sa'i berada di bukit Marwah, di bukit Safa dan bukit Marwah, menghadap ke kiblat mengucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca ayat Al-Quran, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau yang saya biasa lakukan adalah di Safa dan Marwah selalu saya buatkan posko pertemuan. Kalau ada yang terlambat, saya selalu bahasakan di Safa, di tiang ini saya tunggu ya. Maka saya tunggu di sana kalau saya duluan, gitu kan. Jemaah saya pada nyusul, kumpul, kemudian saya tuntun baca Innas Safa wal Marwatanya karena memang tidak semua orang hafal. Nanti di Marwah juga begitu, ada posko, kita ketemu lagi di situ. Jadi nanti tidak pisah, walaupun ada yang terlambat, karena biasa mungkin ada ibu-ibu yang terlambat, ada bapak-bapak yang terlambat. Terlebih lagi, termasuk sunnah kalau lagi Safa dan Marwah itu, bagi laki-laki adalah berlari di antara 2 lampu hijau. Kalau yang dulu, zaman Raja Fahad cuma taruh 2 lampu, 1 di pertama, 1 di ujung. Kalau sekarang sudah enak karena sepanjang jalan seluas Safa Marwah itu dipasang lampu hijau semua. Jadi kita bisa lihat laki-lakinya biasa kalau saya tuntun lari, saya suruh lari bapak-bapaknya bersama saya. Nanti kita tunggu di ujung lampu, ibu-ibunya pada nyusul yang jalan kaki. Baik, selanjutnya disunnahkan juga ibu-ibu sekalian untuk berdoa di setiap Safa dan Marwah. Tiba di Safa mau mulai sa'i, silakan berdoa. Tidak usah lama ya. Nanti kita soalnya sepanjang Safa Marwah boleh berdoa apa saja, bebas. Berdoa apa saja. Tetap saya sarankan pandangan matanya jangan ke kiri kanan. Karena kita di sana biasa digoda oleh setan untuk itu, lihat kiri kanan, gitu kan? Karena bukan niatnya mau dosa, tapi biasanya kita tersibukkan saja, terlalaikan. Karena ada yang lari, ada yang jalan, ada ibu-ibu, ada yang tua, ada yang masih muda, ada yang ngobrol pakai bahasa apa. Kadang-kadang terpengaruh. Gitu. Baik, kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya. Biasanya kalau saya pribadi amalkan 7 kali sa'i, 6 sa'i pertama saya berzikir kepada Allah. Apa yang saya baca? Sa'i pertama dari Safa ke Marwah saya beristighfar 100 kali. Biasa juga saya bilang sama jemaah saya, kalau mau amalin seperti saya silahkan saja, tapi jangan dianggap ini sebuah sunnah yang harus ya, bukan. Karena kita bebas, boleh berzikir, boleh berdoa, nggak apa-apa. Kalau saya pribadi dan kemarin jemaah saya sih amalin itu, karena tidak mungkin dituntun doa terus, gitu kan. Maka bacalah astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, yang pendek saja. Targetnya supaya sampai ke Marwah itu sudah 100. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus sibukin diri dengan zikrullah. Tiba di Safa, di Marwah, seperti tadi baca ayat Inna Safa wal Marwah, kemudian mulai lagi dari Marwah ke Safa, baca salawat kepada Nabi SAW yang kedua. Pendek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Terus gitu sampai di Safa. Berapapun jumlahnya, bisa 100, alhamdulillah. Enggak bisa juga enggak apa-apa. Jadi yang pertama istighfar, yang kedua salawat. Ini yang saya amalin ya, pribadi. Kemudian yang ketiga, dari Safa ke Marwah saya membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Terus sampai ke Marwah. Berapa yang kita dapat? Alhamdulillah. Baik, dari Marwah ke Safa yang keempat kita membaca zikir lain, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sampai sini saya sebutin dulu fadilahnya ya. Kalau kita membaca istighfar, Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam riwayat membaca istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Jadi ada landasan itu kita pakai ya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang selalu menjalankan istighfar dalam kehidupannya, maka Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ingat, nikmatin astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Bukan astagfirullah, astagfirullah, ya. Ya, enggak, Safa ke Marwah istighfar.
Marwa ke Safa salawat. Tadi Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya setiap sampai satu zikir. Ya, Safa ke Marwa istighfar tadi. Selesai. Mau 100 atau kurang nggak apa-apa. Gitu kan? Nanti dari Marwa ke Safa kita masuk ke zikir Muhammad, gitu kan? Kita baca sampai ke Safanya. Baik, yang ketiga Safa ke Marwa lagi, gitu kan? Kan tadi putaran pertama istighfar. Safa ke Marwa, Marwa ke Safa baca salawat, gitu kan? Baik, yang ketiga Safa ke Marwa membaca la haula wala quwata illa billah. Salawat tadi yang kita baca antara Marwa ke Safa, fadilahnya kan sudah jelas. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca salawat untukku sekali, Allah akan berikan kepadanya salam. Maksudnya Allah akan tambahkan rahmat dalam kehidupannya, berkah sebanyak 10 kali. Jadi kita baca salawat. Yang ketiga dari Safa ke Marwa baca la haula wala quwata illa billah. Ini kata Nabi SAW, la haula wala quwata illa billah adalah harta karunnya surga. Gitu kan? Baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jangan stop ya. Jangan berikan jeda setan curi sedikit waktu kita, enggak. Harus kita lebih kuat daripada dia. Kemudian yang keempat dari Marwa ke Safa lagi. Kita baca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini yang kata Nabi SAW, 2 kalimat dicintai oleh Allah, berat di timbangan hari kiamat dan ringan di lidah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Terus kita baca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Terus dibaca sampai ke Safa. Diajak ngomong sama temannya, pegang tangannya, kasih isyarat. Artinya saya berzikir dulu. Gitu kan? Kecuali darurat sekali kita sama orang tua kita, dia perlu untuk ditemenin, untuk ke kamar mandi, apa boleh buat. Bakti kepada orang tua itu lain. Tapi kalau hanya tidak penting, bu itu lihat orang Turki bu, nggak perlu. Ini bu mau minum, zikir saja. Selesai tadi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian yang kelima dari Safa ke Marwa lagi. Sudah putaran yang kelima, membaca kata Nabi hadis yang saya jadikan pegangan adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, saya mengucapkan 1 kali saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih saya cintai daripada matahari terbit untuk saya. Maksudnya apa? Kata para ulama hadis, ya, lebih dicintai daripada. Bagaimana sih kalau matahari nggak terbit, bu? Kita kesusahan kan? Artinya dengan adanya matahari kehidupan semuanya ada. Sama dengan makna kata seakan-akan Nabi SAW mengatakan apa? Lebih saya cintai daripada kehidupan semuanya. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus sampai ke Marwa. Dari Marwa ke Safa lagi yang keenam, baca zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Tentu ada yang lebih sempurna, yang kata Nabi SAW waktu beliau sedang wukuf di Arafah, beliau bilang, ya, beliau bersabda SAW, doa ya yang paling afdal adalah doa Arafah, dan doa yang paling baik yang selalu aku ucapkan dan para nabi-nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca. Apalagi memang ada zikir pagi sore disunnahkan baca 100 kali kan. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Langsung saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca pagi hari 100 kali dan baca sore hari 100 kali, pagi zikir pagi sore ya, dia akan datang hari kiamat membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai pahala dia, kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih, karena besarnya pahalanya. Itu dari Marwa ke Safa yang keenam. Yang ketujuh, saya kembali berdoa. Saya bilang sama jemaah saya, silakan doa apa saja hajatnya. Yang terakhir, kita kembali lagi ulangi doa-doa penting kita, apa yang kita perlukan. Disembuhin penyakit, dipanjangin umur, dimasukkan surga tanpa hisab, dapat
naungan Allah pada hari kiamat, diberikan hidayah orang-orang yang terdekat, dan seterusnya. Nanti setelah selesai yang ketujuh di Marwah, baru kita masuk rukun yang ke-5 yang terakhir. Kan rukun pertama tadi umroh niat, yang kedua ihram, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, cukur rambut. Khusus ibu-ibu boleh mencukur sedikit saja. Bawa gunting kecil, potong rambutnya temannya, sedikit saja. Tapi ini tidak berlaku bagi bapak-bapak. Bapak-bapak milih dua dari satu hal. Yang pertama gundul, yang kedua cukur rambut tapi dari seluruh penjuru kepala. Enggak boleh seperti ibu-ibu. Gitu kan? Makanya dalam hadis dikatakan kalau saya selalu mimpi umrah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Akhirnya bapak-bapaknya pada gundul gitu. Karena lihat saya gundul semua. Saya bilang rugi. Kita kalau gundul karena kriminal wajar malu. Gundul karena haji dan umroh apa yang mau dimaluin? Gitu kan? Kemarin tuh ada hakim, ada jaksa, ada macam-macam orang-orang yang punya jabatan ikut gundul semua akhirnya. Gitu kan? Untungnya juga ada yang sama istrinya juga ayo pak nggak apa-apa gundul aja gitu. Mudah-mudahan niatnya ikhlas karena Allah bukan karena istrinya gitu kan, tapi gundul akhirnya. Setelah gundul ringan ya Pak Ustadz. Iya bayangkan kalau Allah mudahkan kita dapat perhelainya pahala, satu pahala itu berapa banyak pahala kita. Dan memang subhanallah kepala laki-laki berbeda ya. Kalau sering dia gundul itu lebih subur rambutnya dibandingkan memang kalau tidak pernah gundul sama sekali gitu. Jadi bagi laki-laki beda. Ini bagi laki-laki. Baik, kata Nabi SAW apa? Waktu lagi haji wada, rahimallahul muhallikin. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. Sahabat-sahabat yang tidak mau gundul bilang apa? Wal muqassirin ya Rasulullah. Orang yang cukur ya Rasulullah. Kata Nabi SAW 2 kali. Rahimallahul muhallikin. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. Yang tidak mau gundul bilang lagi ya Rasulullah wal muqassirin, dan orang yang cukur. Nabi ulangi yang ketiga kali, rahimallahul muhallikin. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. 3 kali doa rahmatnya. Dan ini berlaku kata para ulama hadis sampai hari kiamat. Siapapun yang umrah atau tahallul haji dan umrah pahalanya sama. Terkena doanya Nabi 3 kali gitu. Semoga Allah rahmati orang yang gundul. Nanti yang terakhir tetap orang-orang yang mau cukur bilang ya Rasulullah orang yang cukur. Baru Nabi mengatakan semoga Allah merahmati orang yang cukur. Cuma 1 kali doanya dan ini 3 kali. Gitu kan? Jadi afdalnya adalah gundul. Makanya kalau bapak-bapaknya saya tidak sarankan cukur di situ di Marwah. Di mana? Pulang. Di bawah hotel itu biasanya semua ada tukang cukur. Apalagi sekarang di bawah jam yang besar, Tower Zam-Zam itu, emang di situ ada banyak orang Pakistan, orang Mesir sering manggil 10 real. Cukur gundul 10 real, ya, cukur rambut juga 10 real. Tinggal harus tahu bahasanya saja. Tapi sekarang Masya Allah karena banyak orang Indonesia jadi orang Pakistannya bisa bahasa Indonesia gitu. Gundul gitu. Cukur gitu. Dia sudah tahu gitu. Dia tinggal bilang saja gitu. Ada kemarin bapak-bapak mungkin malu gundul, dia masuk akhirnya cukur pakai mesin, sama aja tinggal berapa senti. Rugi sekali gitu kan. Maksudnya gundul saja. Baik, jadi ini rukun yang kelima. Setelah selesai ini tidak ada lagi masalah. Sudah kembali seperti biasa. Sebentar, tinggal pakai baju biasa, kegiatannya biasa, nggak ada apa-apa. Sebentar Bu ya, jangan tanya dulu. Saya mau lengkapkan dulu dengan rukun ke-6 kalau haji. Tadi kan rukun umroh nih. Ya, rukun haji ada 6. 5 tadi yang pertama yang kita sebutin nih. Tambah 1, wukuf di Arafah. Rukunnya artinya tampaknya dianggap tidak sah. Baik Ustaz, kalau orang mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, Jamrah, apa itu bukan rukun? Bukan rukun. Itu kewajiban haji. Beda. Wajib itu maksudnya kalau tidak dikerjakan tapi tidak batal. Kalau rukun tidak sah. Kan itu. Beda rukun dengan kewajiban. Jadi harus dipahami ya. Kalau rukun artinya tampaknya tidak sah ibadah itu. Tapi kalau wajib berarti kalau tidak dikerjakan berdosa saja. Kalau ada orang uzur, siapapun ya,
selama dia sudah datang niat haji, itu di kerajaan Saudi sekarang ada peraturan itu. Jadi kalau ada jemaah haji masuk, la qaddarallah, pingsan, stroke, tidak sadarin diri, selama tidak meninggal, itu pada hari Arafah dipakein baju ihram, kemudian dibawa ke Arafah walaupun dengan mobil ambulan, wukuf dengan mobil ambulannya. Dan Arafah itu wajib hukumnya dari pagi sampai terbenam matahari. Yang keluar sebelum terbenam matahari tidak dianggap wukuf, nggak boleh keluar. Nanti habis terbenam sudah jelas gelap, terbenam baru kita boleh keluar. Makanya di perbatasan itu ada polisi Saudi yang jaga sebenarnya. Kadang-kadang ada juga jemaah haji yang nakal keluar juga. Padahal demi kebaikan dia tidak sah, gitu kan? Jadi nggak boleh keluar sebelum waktu itu. Nah di Arafah kita dianjurkan berbanyak doa dan kita menjamak duhur asar jamak takdim. Jamak takdim di waktu duhur. Habis asarnya di Arafah ibu habiskan waktu berdoa. Karena dikatakan dalam riwayat Nabi SAW setelah waktu asar mulai masuk, beliau sholat zuhur asar 2 rakaat di waktu duhur. Begitu masuk waktu asar beliau keluar dari kemahnya, kemudian turun dari untahnya, jadi tidak menunggangi unta maksudnya. Kemudian beliau hadap kiblat dan berdoa sampai terbenam matahari. Jangan ngomong lagi di Arafah. Sibuk dengan minum teh, minum kopi, makan, ngobrol. Apa ini? Orang lagi ibadah gitu. Secukupnya selesai. Kan gitu. Walaupun disiapin, tapi jangan makan, minum, hanya kamar mandi lagi bolak-balik. Udah bukan saatnya itu ibadah kepada Allah. Minum iya secukupnya, gitu kan? Minum teh segelas, kopi segelas, gitu. Nggak usah tersibukkan dengan hal yang seperti itu, gitu. Apalagi kamar mandinya juga susah, gitu kan? Azakumullah. Baik, intinya Arafah harus hadir sampai terbenam matahari. Ini rukun. Nah, sholat maghrib isyaknya itu ditakhirkan, diterlambatkan di Muzdalifah. Dianjurkan di Muzdalifah. Nah, biasanya travel kita itu tidak nginap di Muzdalifah. Sunnahnya sebenarnya mereka nginap sampai subuh. Habis subuh baru masuk ke Mekah istilahnya, baru mulai mengerjakan aktivitas lain ke Mina atau tawaf ifadah, tawaf wajib haji, gitu kan, dikerjakan di di Mekah, di Ka'bah, tawaf wada atau ifadah namanya, tawaf wajibnya haji. Baik, intinya rukun yang masuk dalam haji selain 5 tambah 1 wukuf di Arafah, gitu kan, dan ini wajib. Kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah hadir di Arafah. Baik, ini yang pertama kita bisa ambil dari hadis tentang masalah umroh, rukun-rukunnya, dan antara umroh dengan umroh pembersihan dosa-dosa diantaranya. Terus pelajaran yang kedua dikatakan, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Apa itu haji yang mabrur? Haji yang memenuhi syarat dan rukunnya. Saya ringkaskan, haji itu ibu-ibu sekalian dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti haji sebenarnya intinya 6 hari saja. Semua travel ONH Plus biasanya 22 hari sampai 25 hari supaya lebih banyak waktu ibadah, gitu kan? Tapi kalau haji 6 hari itu saja. Ini yang kalau digabung antara sunnah sama wajib. Kalau sunnahnya dikurangi berarti cuma 4 hari. Tanggal 8-nya dihilangkan, tanggal 13-nya dihilangkan. Hari pertama sama hari terakhir dihilangkan. Karena ini hukumnya sunnah. Maka yang ada cuma 9, 10, 11, 12. Ini jumlah harinya dulu ya. Baik, selama 6 hari Ustaz apa yang saya lakukan? Pertama, tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari apa? Tarwiyah. Ini sunnah. Ibu-ibu masuk ke Mina. Masuk ke mana? Ke Mina. Kalau kita haji, Bu, kalau kita haji, tentu haji itu juga ada 3 macam ya. Ada ifrad, ada qiran, ada tamattu. Ifrad itu haji saja.
Tidak ada hubungannya dengan umroh. Ini biasanya tidak ada yang kerjain orang kita ya, jarang sekali. Yang kerjakan ini penduduk Mekah, penduduk Madinah, karena mereka datang di hari hanya. Tanggal 8 masuk langsung ke Mina, atau tanggal 9 baru masuk ke Arafah langsung. Yang kedua haji Qiran. Haji Qiran ini menggabung antara haji dengan umroh. Haji dengan umroh. Haji dulu baru umroh. Yang ketiga, ini yang paling afdal, yang paling sering kita kerjakan juga, haji tamattu. Umroh dulu baru haji. Jadi kita datang ke Mekah, umroh kayak tadi biasa. Setelah umroh buka baju, jadi kayak penduduk Mekah, sholat di masjid, sampai tunggu tanggal 8 baru ihram untuk haji. Ihramnya dari mana? Dari kamar hotel. Karena sudah dianggap dia seperti penduduk Mekah, ihramnya tinggal di Mekah saja. Itu tanggal 8, ibu ke Mina. Di Mina itu yang paling mendasar yang harus lakukan adalah dua hal: memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, berdoa. Dan yang kedua, sholatnya semua di jama' qasar takdim. Duhur, asar di waktu duhur, dua rakaat. Maghrib, isya di waktu maghrib. Maghrib tetap utuh 3, isyanya 2 rakaat. Nginap sampai besok setelah sholat subuh. Itu tanggal 8 ya. Sudah? Tanggal 9-nya hari Arafah. Terbit matahari kita ke Arafah. Di Arafah tadi yang saya bilang juga sama, perbanyak zikir, perbanyak tasbih, ya, perbanyak doa, ya, perbanyak ibadah. Sholatnya duhur asar di jamak takdim, maghrib isya di jamak takhir di Arafahnya. Karena tanggal 9 ini kita punya 2 lokasi. Terbit matahari sampai terbenam di Arafah, kemudian kita disunnahkan jalan menuju ke Muzdalifah. Satu lokasi namanya Muzdalifah. Itu malam lebaran Idul Adha sebenarnya. Tanggal 9 itu malam lebaran ya. Karena 10 Zulhijjahnya itu Idul Adha. Jadi malam lebarannya kita ke Muzdalifah. Saya selalu sarankan jemaah haji saya, kalau saya sarankan, karena biasa travel itu mereka cuma datang ke Mina, ke Muzdalifah di bus, nunggu berapa jam baru masuk ke Mekah, gitu kan? Ya kalau memang tidak dapat tempat, apa boleh buat? Bukan satu hal yang melanggar sebenarnya, gitu kan? Cuman mereka sholat maghrib isya'nya di Arafah. Ini yang melanggar sunnah. Bukan tidak boleh, tapi hilang pahalanya untuk apa? Lebih baik kita pada saat tiba di Muzdalifah, busnya lagi nunggu, ambil sejadah, karpet, ada suruh siapin travel, buka di sebelah bus, sholat di situ berjamaah, gitu kan? Sebab itu sunnahnya. Toh tidak ada juga kerjaan duduk di bus tidur, untuk apa? Sholat maghrib isya di situ jamak, memang disuruh takhir, disuruh terlambatkan memang. Para sahabat berkata, kami diperintahkan oleh Nabi SAW waktu meninggalkan Arafah untuk sengaja menerlambatkan maghrib isya kami di Muzdalifah jam berapapun kita tiba. Kata para sahabat, walaupun kami tiba terlambat, tetap di jamak takhir saja. Setelah itu, tanggal 10 mulai hari raya Idul Adha. Tanggal 10-nya kita dianjurkan setelah sholat subuh melakukan salah satu dari 3 kegiatan wajib haji. 3-tiganya wajib dikerjain ya. Tapi kalau salah satunya ibu kerjakan, ibu sudah boleh tahallul. Tanggal 8 sama 9 sampai subuh tanggal 10 tetap terikat dengan ihram. Belum boleh buka ihram, 2 hari lah. 2 hari ya, karena habis sholat subuh sudah boleh buka sebenarnya. Habis sholat subuh Idul Adha. Tapi permasalahannya boleh buka ihram kalau sudah tahallul. Dan tahallul pada hari itu tanggal 10 boleh dilakukan kalau sudah mengerjakan salah satu dari 3 kegiatan wajib haji yang semuanya wajib dikerjain. Yang pertama jamrah aqabah, lempar setan besar orang bilang. Lebih baik jangan bilang lempar setan deh, jamrah saja. Ini jadi tradisi kita di Indonesia, dikira nanti ada setannya, gitu kan? Atau ibu berkurban, atau tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji.
Kalau ibu misalnya ada beberapa travel dari Musdalifah langsung dia masuk ke Jamrah, lempar jamrah. Sekarang jamrahnya sudah enak sekali, masya Allah luas. Nggak ada lagi padat dorong-dorongan kayak dulu, desak-desakan. Dulu tuh tiangnya lebih besar dari ini sedikit aja. Sini lempar sini Bismillah Allahu Akbar, sana kena. Sana lempar sini kena. Gitu. Baik kalau dia nggak salah paham, dia pikir syaitan lempar dia kan bahaya. Nah, kalau sekarang masya Allah luas sekali, mungkin diameternya itu satu tiang bisa 10-15 meter. Jadi kita lemparnya itu nggak pernah padat lagi. Baik Jamrah Aqabah, ada juga travel tidak. Pada subuh Idul Adha itu mereka langsung ke Masjid Haram dulu, tawaf ifadah dulu. Boleh juga, nggak apa-apa. Atau berkurban. Biasanya dua ini yang dikerjain kan. Nah kalau ibu Jamrah, ibu sudah boleh cukur rambut pakai baju biasa. Ibu kurban sudah boleh cukur pakai baju biasa, kan? Tapi belum boleh hubungan suami istri. Kalau orang suami istri mau berhubungan setelah haji ini atau pada musim haji ini, dia harus tawaf ifadah dulu. Makanya biasanya travel itu untuk mengamankan jemaahnya, apalagi kalau banyak yang berpasang-pasangan. Alhamdulillah. Jadi ada kebanyakan mereka pergi ke Masjid Haram dulu untuk tawaf. Kalau sudah tawaf ifadah, tawaf saja ya. Maaf, tawaf dan diikuti dengan sa'i. Maaf, tawaf ifadah diikuti dengan sa'i, ada sa'inya. Setelah sa'i, tawaf dan sa'i, maka kita pada saat itu boleh tahallul, cukur rambut. Cukur rambut berarti sudah boleh pakai baju biasa, boleh berhubungan suami istri. Nanti baru kita jamrah atau kurban. Tapi tetap tiga-tiganya diharuskan untuk dijalankan. Baik. Tanggal itu setelah itu tanggal 10 itu Idul Adha kita sudah mulai nginap di kemah Mina. Kerja kita bertasbih, berzikirlah ya, berdoa, baca Quran, biasanya juga ada ceramah-ceramah dari para ustadz. Dan selama tanggal 10 kita sudah lempar Jamrah Aqabah tadi besar, nginap sampai besok tanggal 11. Tanggal 11 kita lakukan hal yang sama. Sholatnya semua dijamak takdim kasran. Duhur asar di waktu duhur, maghrib isya di waktu maghrib. Dan kerjaan kita tanggal 11, tanggal 12 setelahnya itu cuma jamrah saja. Cuma bedanya kalau tadi tanggal 10 kita cuma satu jamrah kan, jamrah Aqabah saja. Kalau di sini enggak, Aqabah, Wusta dan Sugra. Jadi setan itu jamrah besar, sedang, kecil. Tanggal 11, tanggal 12. Kalau mau lebih afdal, tambah dengan tanggal 13-nya. Kalau sampai tanggal 12 sudah boleh tinggalin Mina, sudah boleh. Ini diistilahkan nafar awal kalau kita di Indonesia. Tapi kalau mau lebih afdal kita keluarnya setelah tanggal 13. Jamrah lagi, gitu kan, nginap lagi di Mina. Dan ini sebenarnya lebih baik gitu. Banyak orang sebagian mereka untuk tinggal, sedikit yang tinggal sih. Mungkin yang tinggal sama saya sisa 15 orang kali kalau nggak salah, 10 orang atau 15 orang gitu. Yang lainnya semua balik ke apartemen di Azizia. Waktu mereka nginap sama saya di kemahnya kan jadi luas, leluasa. Bapak ibunya cari tempat, ibu-ibunya kita kasih sendiri tempat, bapak. Saya isiin pengajian waktu itu. Selain pengajian, gitu kan? Selain pengajian, maka juga kami pergi jamrah, gitu. Ada satu perbuatan yang saya tuntun jemaah saya waktu itu, ayo bapak ibu bawa duitnya ya. Maaf, kenapa Ustaz? Waktu tanggal 13-nya mau pergi jamrah, kan jamrahnya tinggal satu kali saja gitu kan, kecil besar. Bawa duitnya untuk apa? Nanti bawa aja ke sana. Pas dekat jamrah ada kontainer jual air dingin. Sekarang bapak ibu beli nih air ya. Satunya 1 real. Satu itu 24 buah, 24 real. Beli. Terus diapain Ustaz? Ambil. Bayar orangnya, taruh di pinggir jalan. Bapak ibu bicara sendiri, bilang gini, sabilillah. Bilang aja sabilillah. Begitu bilang sabilillah, nanti orang-orang jemaah haji yang habis lempar tuh pada ngambilin. Ternyata waktu dia bilang sabilillah, bapak ibunya, jemaahnya pada datang, berebut, ambil. Habis Ustaz, beli lagi. Beli lagi. Akhirnya ada yang bawa 1.000 real, 2.000 real, habis. Ya Ustaz sayang kita nggak bawa uang lebih ya.
Ada kenikmatan sendiri. Saya bilang, iya, kapan Bapak Ibu kira-kira bisa berikan minum jemaah haji dari Afrika? Ketemunya kapan gitu. Sementara air yang masuk ke badannya belum tentu semua jadi kotoran, bisa jadi kebutuhan tubuhnya gitu kan. Bisa jadi amal jariah buat kita. Pada saat kami pulang dijemput sorenya, kan sudah tanggal 13 sudah dijemput sama bus khusus, kita pulang ke apartemen. Rupanya jemaah saya yang 10 orang ini cerita sama yang lain ini, yang ratusan ini. Kita begini, kita begini, kita begini. Semuanya pada nyesel gitu. Ya kalau tahu Ustaz kita itu Ustaz, kita kemarin di sini nggak buat apa-apa, nggak ke Masjid Haram, nggak apa, tinggal di apartemen, sholatnya masjid dekat situ. Gitu. Nggak ada yang kita buat. Ya saya kan kemarin sudah tawarin, Bapak Ibu nggak mau, gitu kan. Rugi-rugi sudah bayar mahal-mahal, kemudian tidak pergi, cuman tinggal tunggu sehari, buru-buru kejar apa gitu. Tinggal aja di situ mestinya kan gitu. Artinya saya ceritakan ini bukan dari bab riyaknya, bukan. Kita tidak ada hubungan dengan masalah riyak, tapi ini pelajaran yang bisa diambil. Satu waktu ibu haji, saya sarankan tinggal tetap sampai tanggal 13 supaya sempurna. Nah kalau insya Allah ibu jalankan rukun-rukun haji tadi yang 6, ya, kemudian dijalankan dengan syarat-syaratnya, ya, tentu ulama mengatakan diantara syaratnya tidak boleh ada kemaksiatan. Sebagaimana Allah mengatakan fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Enggak boleh ada rafath, ucapan-ucapan yang mengundang syahwat. Kemudian tidak ada fusuk, sentuhan fisik yang berbau maksiat, dan tidak ada jidal, enggak ada perdebatan. Ini yang dimaksud dengan haji mabrur. Kalau ibu lakukan ini insya Allah hajinya dapat balasan surga. Hadis 728. Untuk laki-laki atau perempuan? Nggak usah potong rambut. Kalau dia sudah potong ya sudah, nggak perlu. Jangan dipotong laki-laki nanti. Iya. Marwah. Makanya saya bilang bapak-bapaknya jangan potong rambut di situ. Nggak usah potong rambut di situ. Ke tukang cukur. Jangan potong rambut di situ. Ada lagi yang mau bertanya? Ya baik, jadi pertanyaannya apakah boleh umroh 2 kali dalam satu perjalanan? Itu memang khilaf di antara ulama, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh umroh 2 kali dalam satu perjalanan, karena belum pernah dinukil kepada kita Nabi SAW dan para sahabat umroh 2 kali dalam satu perjalanan, gitu kan? Ini pendapat pertama, dan ini umumnya banyak teman-teman kita di Indonesia juga berpegang dengan ini, ya, pendapat ini. Gitu. Tapi mereka tidak mengangkat pendapat yang lain. Jadi akhirnya banyak jemaah umroh kita kalau umroh mereka tidak berani lagi umroh, gitu kan? Ada pendapat kedua, dan ini sering saya sampaikan, saya angkat supaya menjelaskan kepada umat. Bebas memilih silahkan. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh umroh lagi. Boleh umroh lagi, tapi syaratnya keluar dari Mekah. Keluar dari Mekah. Nah biasanya riwayat yang lebih kuat adalah mikotnya Nabi SAW. Mikot Nabi itu di Ji'rana, gitu kan? Nah kalau masalah tan'im itu mikotnya Aisyah dulu kan, karena Aisyah berhalangan maka mikot di situ. Wah, ala kulli hal di sini pendapat mengatakan intinya keluar dari wilayah haram. Baik, lebih aman tadi ke Ji'rana. Makanya biasa kalau tour city di Mekah, biasanya setelah putar-putar Mekah itu, putar lokasi Masy'aril Haram, Mina, Muzdalifah segala. Nah itu nanti terakhir ke Ji'rana kalau ada yang mau. Pendapat kedua mengatakan boleh, gitu kan? Kalau ditanya, loh kan Nabi sama para sahabat tidak pernah dinukil mereka umroh lagi. Maka mereka menjawab begini, kalau seandainya ibadah umroh itu bukan ibadah yang diperintahkan,
maka boleh kita katakan tidak boleh dikerjakan lagi. Tapi masalahnya umroh ini fadilahnya sangat banyak, bukan ibadah baru, emang ibadah yang dibolehkan, ya kan? Kemudian juga umroh itu boleh selain mengumrohkan diri sendiri, mengumrohkan orang yang sudah mati atau tidak mampu lagi perjalanan, gitu kan? Karena ada hadis Bukhari, sahabat berkata, ya Rasulullah, ayah saya sudah tidak mampu jalan. Dalam riwayat dikatakan tidak mampu lagi haji, umroh dan bepergian. Ada riwayat lain juga mengatakan sudah meninggal, gitu kan? Apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, iya. Baik, sekarang kasusnya, kalau ada orang yang tinggal di gunung Jawa Timur, dia punya uang $2.000 misalnya, khusus untuk umroh satu orang saja. Dia nggak bisa umroh lagi. Ini harta dia terakhir. Dia ingin umroh, dia pergi umroh. Ibu ayahnya sudah meninggal, belum pernah umroh. Kan pendapat pertama mengatakan nanti kalau umroh datang lagi baru umroh. Kalau dia nggak bisa, kalau untuk penduduk Mekah sama Madinah gampang. Kalau untuk kayak orang kita jauh, belum tentu bisa umroh lagi. Orang tuanya sendiri tidak pernah tahu itu Mekah, nggak pernah tahu pahala umroh. Maka dia boleh umrohkan. Dalam pendapat ini kan, yang penting keluar dari wilayah haram. Apalagi kalau sudah sampai ke Madinah, baru balik lagi ke Jeddah, kembali lagi, itu lain, gitu kan? Sudah keluar seperti orang yang sudah keluar, gitu. Maka dia lakukan lagi. Jadi mereka mengatakan begini, bisa jadi tidak dinukil kepada kita riwayat-riwayat bahwasanya Nabi dan para sahabat mengulangi umroh dalam satu perjalanan, karena umroh itu dasarnya ibadah yang sudah sangat dianjurkan, sehingga kalaupun ada di antara mereka yang mengulangi nggak disebutin lagi. Paham maksudnya ya? Jadi karena besarnya fadilah umroh itu, sampai akhirnya tidak dinukil lagi kepada kita kalau ada di antara mereka yang mengulangi. Tidak, Tan'im pun ada pendapat tapi yang agak lemah. Tan'im itu karena Aisyah pernah niat, karena Tan'im itu kan awal batas haram. Masjid Tan'im itu keluar dari haram. Ini haram, ini Masjid Tan'im. Tapi kalau mau lebih afdal, itu memang di Ji'rananya. Karena memang dikatakan Nabi dan para sahabat berihram dari situ. Enggak, makanya sekarang sudah dibuat semua travel itu buat tour city. Tour city Mekah, tour city Madinah kan. Di tour city Mekah itu ada paket ke Ji'rana. Semua sekarang paket begitu. Pasti dia pakai paket itu. Jadi setelah ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah ditunjukin ini tempat-tempat jemaah haji ya kalau haji gitu kan. Ini nggak ada perintah untuk datangin ya, tapi biasanya travel buatin paket untuk tahu saja. Mungkin ada orang yang belum pernah haji kan, atau sudah pernah haji tapi tidak pernah lihat dalam kondisi kosong. Ini Arafah, ini Muzdalifah, ini Mina gitu kan, ini tempat Jamrah. Kemudian ini Jabal Nur, tempat ada Gua Hira, itu kan ini Jabal Thur yang ada yang tempat Nabi SAW sembunyi waktu mau hijrah ke Madinah gitu kan. Ini tidak ada perintah untuk mendatangi ya, hanya untuk sekedar dikentang. Nanti terakhir baru ke Ji'rana. Nah kalau ada paket begini dari travel, saya biasa tunggangin dengan cara menjelaskan masalah haji. Dan saya ingatkan kalau pas di Arafah, Bapak Ibu kalau mau turun lihat silakan, tapi nggak boleh lebih dari itu. Karena ada keyakinan kita, itu kan jemaah kita, kalau tiba di Arafah naik ke Gunung Rahmah, di situ ada tiang warna putih, tulis nama supaya mudah jodohnya, supaya mudah urusannya. Ini semua nggak benar. Dan di atas itu ada orang kita yang jual pulpen, bahkan disewain pulpennya. Pertama datang ke Arafah tidak ada perintah untuk datangi Jabal Rahmah. Nggak boleh memang khusus datangi Jabal Rahmah kecuali musim haji. Karena Nabi SAW pernah wukuf di dekat Jabal Rahmah, bukan di gunungnya ya. Ini enggak, kita naik ke atas, nggak perlu. Ini kekeliruan harus diluruskan, gitu kan? Kemudian pada saat juga ke Mina, ke Muzdalifah itu hanya sekedar mengenang. Termasuk waktu kita lewat Jabal Nur, ada Gua Hira. Nggak perlu kita ke atas, nggak perlu kita ke atas. Cukup kita lihat karena Nabi SAW itu ke Gua Hira sebelum penobatan jadi Nabi.
Setelah menerima firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau nggak pernah lagi kembali ke Gua Hira, nggak pernah lagi kembali ke Jabal Nur, tidak pernah juga perintahkan para sahabat, nggak pernah ada hadis yang menyuruh kita untuk ke sana. Jadi nggak usah repot-repot ke sana. Lewat melihat iya, atau lihat di fotonya saja. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau memang Allah masih mudahkan Kamis depan, saya akan bawain nanti ada buku yang bergambar, ada bahasa Indonesianya. Itu gambar-gambar semua tempat-tempat yang dikunjungin, termasuk ada Jabal Nur dan ada Jabal Rahmah. Itu cukup lihat gambarnya, ini gambarnya. Cukup kita tahu, oh ini tempatnya, ini kondisi. Nggak usah turun, nggak usah buat apa-apa, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada perintah apa-apa. Karena di Mekah itu nggak ada tempat khusus yang disuruh ziarah, nggak ada. Cukup sholat Masjid Haram, umroh atau haji, selesai. Ya, kalaupun haji baru kita ke Mina, Muzdalifah dan Arafah. Kalau enggak bakal enggak. Lain kalau Madinah memang ada tempat yang dianjurkan untuk ziarah. Ya, tempat syuhadanya Uhud, orang-orang mati syahid Uhud, Masjid Quba dan kuburan Baqi. Itu dianjurkan untuk datangi dengan kuburan Nabi SAW. Empat ini yang disuruh datangi di kota Madinah gitu kan. Kalau di Mekah nggak ada. Kalau di Mekah nggak ada. Ada Aisyah radhiyallahu anha niat kan begini. Aisyah tinggal di mana, Bu? Di Madinah. Baik. Artinya dia haid atau tidak, kan gitu. Bukan itu dijadikan tolok ukurnya. Intinya Rasulullah SAW membolehkan dia untuk niat umroh dari Mekah, sementara dia orang Madinah, tapi keluar dari wilayah haram, kan itu intinya. Jangan dilihat masalah haidnya. Haid iya salah satunya, tapi bukan cuman itu saja, ya gitu. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya bolehnya dari Tan'im, tapi ini memang masih dimarjuhkan oleh ulama hati, di nomor sekian kan pendapat ini. Ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya bolehnya umroh 2 kali, yang penting dia keluar dari Mekah, itu dianjurkan ke Ji'rananya. Karena Ji'ran ini jelas riwayat sahih Nabi pernah ihram dari situ dengan para sahabat. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak mau umroh lagi nggak apa-apa. Cuman jangan salahkan orang yang umroh lagi. Ya. Saya kemarin waktu di Masjid Nabawi terakhir, saya sempat tanya. Saya tulis surat kepada salah seorang masyayikh yang lagi isi pengajian. Saya tanya, Syekh, bagaimana hukumnya ini? Kebetulan beliau berpegang pada pendapat pertama. Beliau mengatakan, ya Nabi SAW dan sahabat tidak pernah dinukil umroh 2 kali. Udah gitu kan? Tapi beliau bilang, cuman orang yang mengerjakannya tidak dikatakan melakukan perbuatan bid'ah. Dia ya meninggalkan atau bertolak belakang dengan yang lebih baik, Artinya lebih baik untuk tidak umroh lagi, gitu kan? Beliau bilang begitu. Ini pendapat saja yang mengatakan tidak ada umroh 2 kali kan? Artinya beliau tidak berani mengatakan salah orang yang umroh lagi. Nggak disalahin memang, karena memang kan punya dalil juga. Ya, kecuali kalau umroh itu memang bukan ibadah yang diperintahkan, dasarnya ibadah diperintahin. Gitu. Ini sekali lagi pendapat ya, pendapat ini. Saya hanya mengangkat supaya umat ini tidak terbawa dalam arus kekakuan gitu. Umroh saja. Hah? Nggak apa-apa, nggak masalah. Sambil dia nunggu, misal dia daftar 5 tahun lagi baru dapat, misal, maka dia sementara waktu ini isi waktu untuk umroh. Perlu tahu satu hal, Bu ya, kalau ibu bilang misalnya nanti kalau saya umroh sekarang belum tentu saya bisa haji karena duitnya kepake, nggak usah khawatir. Apa kata Nabi SAW? Umroh dan haji menghilangkan kesusahan dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Artinya orang kalau keluarin untuk umroh, sedekah, itu pahalanya besar. Dan itu insya Allah akan diganti oleh Allah SWT.
Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian infakkan di jalan Allah maka Allah akan ganti. Jadi insya Allah dikeluarin umroh itu Allah ganti dan itu akan penyebab kita mendapatkan kekayaan. Nanti ada rezekinya sendiri untuk haji insya Allah. Umroh saja. Nanti kalau ada yang mau daftar haji bisa ya. Nanti daftar sampaikan ke saya, nanti saya coba carikan teman-teman. Ada kok yang berangkat tahun ini pun ada. Yang langsung bisa berangkat gitu kan. Ya. Ya. Ya memang biayanya lebih besar Bu biasanya. Biayanya lebih besar ya. Wada. Enggak masalah, berarti bukan nafar awal. Mina. Ya, memang makanya dari awal kita harus tahu punya program. Ya, kita pas mau masuk daftar haji, tanyain programnya. Kalau saya bahkan selalu saya tekankan jemaah saya begini, ibu mau daftar sama siapapun, travel manapun silahkan. Tapi cari travel saran saya yang masuk di Mina tanggal 8. Ya misal contoh, kemudian tanggal 13 juga masih di Mina. Mestinya begitu. Kalau ibu pulang tanggal 12, tanggal 13 baru pulang Indonesia, itu berarti memang masuknya terlalu awal ke Saudi. Nah iya, cobalah, itu sudah nggak masalah, itu nggak salah. Tapi ibu kehilangan pahala yang tanggal 13. Idul Adha. Enggak boleh Bu. Kan Idul Adha itu masih tanggal 10 Zulhijjah. Kok tawaf wada pada saat itu? Tawaf ifadah. Jadi kalau tanggal 10 ibu tawaf ifadah boleh sebelum sholat Idul Adha kah, setelah sholat Idul Adha kah, yang penting sudah tanggal 10. Nggak masalah. Sudah? Ya silakan Bu. Saya nggak dengar. Salam. Dia belum pernah berangkat umroh, tapi dia pernah berjanji saya tidak akan berangkat ke sana kalau orang tua saya belum berangkat ke sana. Nah dia bilang saya kalau ada uang mau berangkatkan orang tua saya dulu, itu gimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau dia niatnya, mohon maaf Bu ya, yang di belakang kalau lewat jangan di-cut kameranya. Teman-teman kesian shootingnya. Kalau dia niat seperti itu untuk umroh, saya nggak mau umroh sampai orang tua saya umrohkan, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena umroh hukumnya sunnah. Kalau haji nggak boleh. Haji dia harus duluan. Karena dalam kaidah ibadah kita harus dahulukan diri kita kalau dalam masalah wajib. Iya kan? Ibu belum haji, ibunya ibu mau haji. Siapa yang didahulukan? Kita haji duluan. Enggak apa-apa karena kita belum kerjain. Kecuali memang dalam kondisi kita tahu, oh kita masih ada dana, kita masih bisa berangkat tahun depan, ibu kita mungkin takut khawatir karena umur, diberangkatin dulu, itu enggak apa-apa. Tapi mana yang lebih dulu haji, mestinya idealnya kita duluan. Idealnya dalam masalah ibadah itu. Jelas Bu ya? Ada lagi? Kenapa?
Ya makanya saya bilang tadi dahulukan diri sendiri. Itu kan muncul masalah lain. Kan itu. Itu kan muncul masalah lain berarti. Karena dia mau berangkatkan orang tuanya dulu, orang tuanya sudah disiapin dana, orang tuanya tunda-tunda nggak mau berangkat. Sampai kapan dia harus nunggu? Makanya dia lakukan sendiri. Atau dia ajak bersama. Kalau dia sudah lakukan sendiri, orang tuanya mau tunda ya itu terserah dia, ya kan gitu. Terserah orang tuanya, yang penting dia sudah niat baik. Jelas ya? Maaf ibu-ibu, ini saya lihat masih ada yang makan dan minum dengan tangan kiri nih. Berapa kali saya ingatin, nggak boleh loh. Nabi SAW bilang apa? Jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jangan marah ya kalau saya ingatin ya. Itu justru karena saya menyampaikan yang benar. Karena biasanya syaitan bisikin tuh Ustadz marahin kita tuh. Padahal sebenarnya bukan. Saya ingatin karena tubuh kita kena dicuri sama syaitan, diambil sama dia. Apa susahnya makan dengan tangan kanan dan tangan itu lalu dapat pahala, kan itu lebih baik. Sudah ya? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kemarin ya